Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian untuk edisi hari ini, Senin 22 Juni 2020. Sebelum kita mulai membaca firman, mari kita terlebih dahulu satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah. Pagi ini kami boleh bangun dengan kekuatan dan kesehatan yang lebih baik. Mengawali hari ini kami akan membaca, mendengar, merenungkan firman-Mu. Perlengkapi kami, urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu tidak hanya kami baca, tidak hanya kami dengar, tapi boleh kami pahami untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Jauhkan segala macam bentuk gangguan, biarlah firman-Mu boleh menjadi santapan rohani kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bagian firman yang akan kita baca, saya persiapkan dari kitab Injil Markus, Injil Markus pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian bunyinya. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang. Umpamanya, hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ada dua hal yang hendak kita gumuli dalam pembacaan kita pada hari ini. Yang pertama tentang kebiasaan membersihkan diri. Adalah sebuah kebiasaan yang bijak, yang ternyata memang sudah diterapkan jauh sebelumnya oleh orang-orang Yahudi. Mencuci tangan, dan sepulang dari luar rumah, kalau dalam pembacaan kita tadi katakan setiap pulang dari pasar, mereka harus membersihkan diri. Mengingat kondisi kita sekarang, kebiasaan inilah yang harus kita bangun dalam new normal life saat ini. Jaga kebersihan, sehingga apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ini perlu untuk kita terapkan di zaman sekarang, membiasakan diri untuk menjaga kebersihan. Oleh karena ini untuk kepentingan dan keberlangsungan hidup kita selaku umat ciptaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Itu yang pertama. Hal yang kedua, saudara-saudara, ialah tentang tradisi atau adat istiadat. Ini sering kali menjadi pergumulan, pertentangan di mana-mana ketika budaya ini dipertemukan dengan Injil. Pertentangan yang terjadi adalah sebuah budaya, sebuah tradisi atau sebuah kebiasaan tidak dapat disandingkan dengan Injil atau iman Kristen oleh karena bertentangan. Nah, dalam hal ini yang menjadi tolak ukur kita ialah apa yang dikatakan oleh ayat 8 dalam pembacaan kita, yaitu perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara,
Yang menjadi ukuran bagi kita ialah apa kata Allah, apa kata firman, untuk menjadi acuan kita di dalam menilai dan melakukan sebuah tradisi, budaya, atau kebiasaan-kebiasaan di dalam satu daerah. Tetapi kita juga tidak bisa dengan serta-merta menolak budaya atau tradisi atau sebuah kebiasaan atas nama Injil. Dalam arti begini, budaya, tradisi, atau kebiasaan-kebiasaan di dalam suatu daerah itu harus kita pandang sebagai sarana, sebagai alat dalam memuliakan Tuhan. Nah, karena itu dalam praktek hidup sehari-hari, ketika kita berhadapan dengan Injil, dan ini pasti sering kali terjadi, maka yang menjadi tolak ukur kita adalah apa kata firman. Pertanyaan yang kedua, lalu bagaimana sikap kita terhadap praktek budaya, tradisi, atau kebiasaan yang bertentangan dengan Injil? Apakah serta-merta hal itu kita tolak mentah-mentah? Tidak. Saya menyampaikan ilustrasi seperti ini. Di Cina sebelumnya, beberapa penginjil datang untuk menyampaikan atau memperkenalkan Injil. Tetapi beberapa penginjil dengan serta-merta ditolak, bahkan diusir dari daerah itu. Kenapa? Karena sebuah tradisi, sebuah kebiasaan Cina yang ketika orang tua mereka meninggal, atau anak mereka meninggal, atau kaum keluarga mereka meninggal, mereka akan memanggil fotonya, memasangnya pada sebuah dinding, dan ditempatkannya dupa di sana. Dan untuk waktu-waktu tertentu, mereka datang membakar dupa dan berdoa di sana. Kesannya adalah penyembahan berhala. Sehingga beberapa penginjil yang datang menyampaikan berita Injil di tempat itu, dengan serta-merta menolak. Ini penyembahan berhala dan tidak boleh dilakukan oleh orang percaya. Sehingga penginjil ini ditolak di daerah itu. Sampai suatu ketika, seorang penginjil asal Afrika datang ke sana. Dia masuk ke dalam sebuah rumah, dan di ujung ruang tamu rumah itu terdapat foto, dan di situ dupa sedang berasap. Maka sang penginjil ini duduk menanti tuan rumah yang sedang berdoa di depan foto itu. Setelah berdoa, si tuan rumah merasa terheran-heran. Si penginjil bertanya, "Ada apa? Mengapa saudara seperti termangu menyaksikan saya?" Tuan rumah katakan, "Anda penginjil pertama yang datang di rumah saya dan tidak menegur saya tentang apa yang baru saya lakukan." Penginjil Afrika katakan begini, firman Tuhan mengajarkan supaya kita atau orang percaya mengasihi, menghargai orang tuanya, keluarganya, mengasihi orang lain. Sehingga tidak ada salahnya. Orang yang sudah meninggal bukan berarti tidak boleh kita kasihi. Akan tetapi, ketika kita menyembah dan berdoa di hadapan foto itu sambil membakar dupa, semestinya yang kita sembah adalah Tuhan. Dan kita berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Karena dialah sumber kehidupan itu. Akhirnya saudara-saudara, sejak saat itu, tradisi atau budaya berdoa di depan foto itu tidak lagi dianggap oleh tuan rumah ini sebagai penyembahan berhala. Karena ia mengenang orang tuanya, keluarganya yang telah meninggal, dan berdoa kepada Tuhan, bersyukur untuk kehidupan yang telah diberikannya. Yang saya maksudkan begini Bapak Ibu Saudara, sebuah budaya, sebuah tradisi, sebuah kebiasaan
yang menurut kita bertentangan dengan Injil, maka tidak serta-merta praktiknya itu kita tolak. Tetapi sedapat mungkin kita mentransformasi budaya itu, mengarahkannya kepada Tuhan, sehingga bentuk budaya itu tidak berubah, tetapi penyembahannya yang kita rubah, kita arahkan kepada Tuhan. Bukan lagi kepada dewa-dewa yang ada di bumi, tetapi kepada Tuhan. Sehingga lestarilah budaya itu, karena tetap dilakukan bentuknya, akan tetapi ritualnya ditujukan kepada Tuhan. Saya sering ditanya tentang suatu budaya. Ketika di sana-sini dalam pelayanan, ada praktik budaya yang dilakukan, dan saya hadir di sana, ikut mendoakan. Saya ditanya, mengapa Bapak Pendeta melakukan sebuah tradisi atau budaya yang sebenarnya bertentangan dengan Injil? Saya memberi penjelasan. Praktiknya, ya, itu dilakukan sebagai bagian dari kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang kita. Tetapi tradisi atau budaya yang tadinya ritualnya atau penyembahannya kepada dewa, sudah kita alihkan, ritual dan penyembahan itu dilakukan kepada Tuhan, yang dibuktikan dengan kita berdoa bersama dalam tradisi atau budaya yang dilakukan itu. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita berjumpa dengan budaya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, jangan kita memposisikan diri sebagai hakim yang langsung menghakimi sebuah praktek budaya sebagai suatu hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Tapi mari kita melihat budaya itu sebagai sarana, sebagai alat yang harus kita gunakan untuk memperkenalkan Tuhan kepada mereka yang masih berpegang teguh pada kebiasaan-kebiasaan atau pada keyakinan-keyakinan orang tua kita yang terlebih dahulu, yang penyembahannya kepada dewa-dewa di bumi. Dengan cara seperti ini saya yakin kita tidak akan pernah terjebak ketika kita berhadapan dengan budaya. Karena itu inti dari penyampaian firman ini ialah budaya harus kita jadikan sebagai sarana, sebagai alat untuk memperkenalkan Tuhan kepada setiap orang. Kiranya firman ini boleh kita pahami, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita terberkati ketika kita diperhadapkan pada tradisi, budaya, kebiasaan yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami baca, dengar, dan renungkan saat ini. Perlengkapi kami, mampukan kami untuk mewujud nyatakannya di dalam kehidupan kami setiap saat. Bapa di sorga, kami berdoa untuk kehidupan kami di sepanjang hari ini. Berkati kami Tuhan, sertai kami, mampukan kami untuk melakukan segala bentuk aktivitas kehidupan kami hari ini, sehingga menghasilkan buah-buah yang baik untuk kami pakai di dalam menjalani hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang menyaksikan perenungan ini. Mungkin ada di antara mereka yang sedang dalam kelemahan tubuh. Mungkin ada di antara mereka yang sedang dilanda beban duka cita. Atau mungkin ada di antara mereka yang sedang mengalami tekanan oleh karena persoalan-persoalan kehidupan. Hadirlah dalam hidup mereka Tuhan, jamahlah mereka. Sehingga apapun itu bentuk pergumulan yang mereka hadapi, Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik. Kehidupan kami Tuhan, di masa-masa yang akan datang kami serahkan kepadamu. Pimpin, tuntun, sertai dan berkati kami, sehingga segala yang terbaik selalu kami alami. Terus Engkau berkati dan Engkau pakai pemerintah kami, bahkan orang-orang yang terlibat di dalam penanganan COVID-19 ini. Sehingga mereka mampu memikirkan dan mengambil tindakan yang terbaik untuk menjaga, melindungi, menjauhkan kami dari ancaman penyebaran COVID-19 ini. Engkau kami permuliakan di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Ini syukur dan pengharapan kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.